warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita di sini dari kelompok 8 dengan tugas Sistem Informasi Manajemen. Saya Apnil Clarissa Zelvi. Saya Ricia Mauldi Putri. Saya Erlianti Anissa Putri. Saya Justina Bria. Di sini kami akan membahas tentang ESCM yang dimana akan dimulai dari saya sendiri. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, ada beberapa pembelajaran yang ingin kita capai dalam video ini. Yang pertama, kita akan memahami pengertian HMS secara menyeluruh. Kedua, kita akan mempelajari komponen-komponen utama dari HMS. Ketiga, kita akan mengetahui apa saja manfaat dari sistem ini bagi organisasi. Dan terakhir, kita akan membahas tantangan dalam implementasi HMS serta melihat contoh nyata penerapan di dunia bisnis. Karena kita sudah membahas tujuan pembelajarannya, kita lanjut ke dalam pengertian dari HMS, yang dimana HMS sendiri atau singkatan dari Enterprise Content Management System adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola berbagai jenis konten digital. Konten digital ini bisa berupa dokumen, gambar, video, bahkan data-data penting lainnya. Tujuan utama dari HMS ini adalah untuk memastikan bahwa konten-konten ini dapat disimpan, diakses, dikelola, dan didistribusikan dengan aman dan efisien. HMS sangat berguna terutama dalam organisasi yang memiliki volume dokumen atau informasi digital yang besar dan beragam. Selain dari pengertian ini, kita juga memiliki fungsi utama dari HMS, yang dimana HMS ini memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah capture, yaitu proses penangkapan dan mengonversi dokumen dari bentuk fisik ke bentuk digital, seperti memindai dokumen kertas ke dalam file PDF. Kedua, ada manage, yaitu mengatur dokumen-dokumen tersebut, mulai dari metadata, pengkategorian, sampai pengaturan hak akses. Ketiga, itu ada store, yaitu penyimpanan dokumen dalam repository atau penyimpanan digital yang aman. Keempat, ada preserve, yaitu artinya menjaga dan melestarikan arsip digital untuk kebutuhan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah deliver, yaitu memastikan bahwa dokumen bisa diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja dan di mana saja sesuai kebijakan yang ditentukan. Baik, selanjutnya itu ada komponen HMS. HMS terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama itu adalah dokumen manajemen, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengelola dokumen digital mulai dari penciptaan, pengeditan, hingga pengarsipan. Kedua, itu ada web content management, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konten yang disampaikan atau ditampilkan di website perusahaan. Ketiga, itu ada records management, yaitu mengelola arsip penting seperti kontrak, laporan keuangan, dan dokumen hukum. Keempat, itu adalah workflow management, yaitu bertugas mengoptimalisasi proses bisnis, misalnya proses persetujuan dokumen. Dan yang terakhir itu adalah collaboration tools, yang memungkinkan banyak orang bekerja bersama-sama pada dokumen yang sama secara real time. Mungkin untuk slide-slide berikutnya seperti manfaat dan contoh-contohnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Ricia, saya persilahkan. Selanjutnya, di sini ada manfaat HMS. Nah, teman-teman, menggunakan HMS itu bisa membawa banyak keuntungan loh bagi organisasi. Beberapa manfaat utamanya adalah yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi kerja karena dokumen bisa ditemukan dan dikelola dengan lebih cepat. Yang kedua, HMS dapat menghemat biaya operasional karena tidak perlu lagi mencetak dan menyimpan dokumen secara fisik. Yang ketiga, keamanan data juga lebih terjamin nih karena akses bisa dikontrol dan jejak aktivitas bisa dilacak. Dan yang terakhir, HMS juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi seperti aturan audit dan hukum karena data terdokumentasi dengan rapi.
Selanjutnya, di sini ada contoh ECMS populer. Beberapa sistem ECMS yang populer digunakan di perusahaan-perusahaan besar antara lain yaitu yang pertama ada Microsoft SharePoint. Ini digunakan untuk kolaborasi dokumen dan manajemen file internal. Yang kedua ada IBM FileNet. Ini adalah solusi lengkap untuk manajemen dokumen skala yang besar. Yang ketiga ada Alfresco, platform open source yang banyak digunakan karena fleksibilitasnya. Yang keempat ada OpenText, yaitu solusi ECM untuk perusahaan enterprise. Yang kelima ini ada mFiles, terkenal dengan fitur metadata driven document management. Sistem-sistem ini telah membantu berbagai organisasi dalam mengelola informasi mereka dengan lebih baik. Slide selanjutnya ada tantangan ECMS. Walaupun ECMS memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain, yang pertama, biaya awal yang cukup tinggi terutama untuk sistem premium. Yang kedua, diperlukannya pelatihan bagi pegawai agar terbiasa dengan sistem baru. Yang ketiga, perubahan budaya kerja yang kadang sulit diterima oleh karyawan. Yang keempat, integrasi dengan sistem informasi lainnya bisa menjadi kompleks. Yang kelima, ancaman keamanan siber yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya ada studi kasus. Sebagai contoh, mari kita lihat studi kasus fiktif dari PT XYZ Indonesia. Perubahan ini menerapkan ECMS di bagian HR dan divisi legal. Setelah sistem diterapkan, proses pencarian dokumen menjadi 60% lebih cepat. Selain itu, biaya cetak berkurang hingga 75%. Dan proses audit internal pun menjadi jauh lebih efisiensi karena semua dokumen sudah terdigitalisasi dan berdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, perbandingan ECMS versus manual. Kalau kita bandingkan dengan sistem manual, ECMS jelas memberikan keunggulan yang signifikan. Akses data menjadi lebih cepat karena semua informasi sudah tersimpan secara digital dan bisa dicari dengan mudah. Keamanan dokumen lebih terjaga karena ada sistem enkripsi dan kontrol akses. Biaya operasional juga menurun karena tidak perlu membeli kertas, tinta, atau ruang arsip fisik. Selain itu, kerjasama tim jadi lebih efektif karena semua bisa mengakses dokumen dari perangkat masing-masing. Selanjutnya, tahapan implementasi ECMS. Untuk mengimplementasikan ECMS dengan sukses, kita perlu mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan organisasi dan jenis dokumen yang akan dikelola. Yang kedua, memilih vendor atau platform ECMS yang sesuai. Ketiga, mendesain sistem dan alur kerja dokumen. 4. Melakukan pelatihan kepada pengguna atau pegawai. Yang kelima, melakukan uji coba dan evaluasi sistem. 6. Meluncurkan sistem secara resmi. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan perbaikan berkala. Nah, yang selanjutnya, tren terkini ECMS. Beberapa tren terbaru dalam pengembangan ECMS antara lain adalah integrasi dengan teknologi AI dan machine learning untuk pengenalan dokumen otomatis, klasifikasi konten, serta pencarian cerdas. Banyak organisasi mulai menggunakan ECMS yang memungkinkan akses dokumen dari mana saja dan di mana saja. Kesimpulannya, ECMS adalah solusi yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan ECMS, organisasi dapat mengelola informasi lebih efisien, meningkatkan keamanan data, dan mendukung kolaborasi antar tim. Namun, agar implementasinya berhasil, dibutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen organisasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada tambahan bisa ditambahkan melalui kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen hasil pembelajaran dari video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.